Hidup BH, hidup BH. Hah? Hidup BH? Apa yang kau orang cakap tua Om? Hidup BH pula. Kalau kau orang kata hidup pemimpin yang adil, iyalah, dengarkan bicaraku pula. Semua manusia yang hidup di atas dunia ini pasti setuju kalau aku bilang hidup BH. Yang tak setuju mungkin hanya orang stres dan orang gila aja. Kalau orang waras pasti setuju. Apa pasal semua orang setuju pula? Aku aja tak setuju. Korang cakap tak apa-apa aja. Agaknya korang lah yang dah gila. Enggak pula, aku enggak gila. Kerana aku setuju hidup BH, berarti aku waras. Kau enggak setuju, Allah yang gila pula. Aku yang gila. Astaghfirullahaladzim. Dengar ni Wak Om, BH tu kan untuk perempuan. Kalau laki-laki apa gunanya BH? Kau salah pula. BH itu untuk perempuan dan juga untuk laki-laki. Apa? Untuk lelaki dan perempuan? Betul lah kau orang dah gila. Mana ada lelaki yang pakai BH Wak Om? Cuba tengok badanku ni. Badan korang juga. Apa kita ni ada pakai BH? Kau nggak ngerti maksud aku pula. Tak ngerti apa? Korang yang saya cakap je. Buat malu sekampung. Kula. Orang yang hidupnya tanpa BH tentulah merana, menderita dan sengsara. Taklah macam tu. Kenapa enggak kula? Konglomerat, jutawan, miliarder, kantoran, pedagang, petani, nelayan, semua itu nggak bisa lepas dari yang namanya BH. Tak ada semua tu. Aku tak percaya sikit pun. Ku tanyalah sama kau pula. Orang kaya ada mobilnya apa enggak? Ya adalah. Mereka punya rumah apa enggak? Apalah korang cakap. Namanya juga orang kaya. Adalah semua tu. Lagi pula, kalau soal rumah mestilah punya. Jangankan orang kaya, orang miskin pasti punya. Tak ada rumah, nak tinggal kat mana mereka? Nah, mereka punya semua itu karena mereka setuju hidup BH. Hidup BH apa Om? BH tuyul ke? Atau BH kuntilanak? Enggak pula. Tuyul dan kuntilanak enggak tahu BH. Yang tahu itu orang yang normal. Bukan manusia normal. Kalau bukan, terus siapa lagi pula? Orang gila macam korang. Sekarang ku tanya lu sama kau pula. Kau tahu arti BH yang ku maksud? Ya tahulah. Kutang bisa juga. Sama aja maknanya. Enggak pula. Kalau kutang itu yang hanya dipakai wanita. Ya udah Wak Om, BH pun dipakai perempuan juga. Enggak pula. BH yang ku maksud adalah butuh harta. Jadi, hidup BH maksudnya adalah hidup butuh harta. Oh, alah mak, tai kucing betul. Kalau macam tu yalah, siapalah yang hidupnya tak perlu harta? Ya udah, betul aku. Oh ya pula, di hari raya Idul Adha baru-baru ini, kau kurban apa? Niatku nak berkorban lembu, tapi tak ada duit. Lembu tu kan mahal harganya. Jadi kau kurban kambing. Kambing pun kan mahal juga harganya. Tak larat aku belinya, tak ada duit. Kalau begitu, berarti kau nggak berkorban lah ya kulo. Kata siapa aku tak ada berkorban? Iyalah, kan kau bilang mau berkorban lembu nggak sanggup. Mau berkorban kambing juga nggak mampu. Berarti kau nggak ada berkorban apapun. Ada, aku ada juga berkorban. Berkorban apa pula? Untuk raya haji tahun ni, aku berkorban seekor ayam je. Korban seekor ayam? Iya, cuma korban macam tu lah yang aku sanggup. Kau ini bodoh.
Apa nggak tahu kula? Ngapa rupanya? Kan hewan yang dikorbankan di hari raya Idul Adha itu unta, lembu, atau kambing. Kalau ayam, mana bisa kula? Korang asal cakap je, tak bisa pula. Pak Om, menurut korang, apa ayam tu binatang yang haram dimakan ke? Memang ayam itu halal, tapi tak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau halal, kenapa pula tak boleh? Memang seperti itu ketentuannya kula. Dengar ya, dalam agama kita iaitu agama Islam, yang membuat dan menetapkan suatu hukum adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Dan dalam hal berkorban, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan bahwasanya hewan yang boleh dijadikan kurban adalah hewan berkaki empat, yaitu onta, lembu, dan kambing. Maka kita hanya boleh berkurban dengan menyembelih salah satu di antara jenis hewan tersebut. Ah, betul ke korang cakap? Tak salah tu. Kalau kau nggak percaya, silakan tanya sama orang lain yang lebih tahu. Yaitu ulama atau ustaz. Dan ada masanya juga kulu, bahwasanya makanan dan minuman yang dihalalkan Allah pada suatu waktu tidak boleh kita makan dan tidak boleh kita minum, karena Allah melarangnya. Ah, mana ada macam tu. Yang halal pun tak boleh dimakan, tak boleh diminum. Jangan mengada-ngada, Om. Aku enggak mengada-ngada kulu, itu memang kenyataan. Kenyataan apa? Mana pernah Allah melarang hambanya memakan makanan dan meminum minuman yang halal? Ada kulu, yaitu ketika masuk bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan, kan kita diperintahkan untuk berpuasa di siang hari selama sebulan penuh. Oh iya. Betul juga korang. Apa yang sudah ditetapkan Allah tidak boleh dirubah lagi. Kewajiban kita adalah melaksanakan semuanya itu dengan penuh patuh dan taat. Contoh yang lain yaitu salat. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan salat zuhur itu 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, dan salat subuh 2 rakaat. Maka salat kita harus seperti itu rakaatnya, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Begitu juga dengan waktu salatnya, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Misalnya salat subuh sudah ditetapkan waktunya sejak terbit fajar hingga menjelang terbit matahari. Maka kita tidak boleh salat subuh setelah matahari terbit. Begitu juga dengan waktu-waktu salat yang lain. Apa sebabnya Allah membuat perintah dan larangan ya Om? Untuk menguji siapa di antara kita yang patuh dan siapa pula yang ingkar. Ngapa kita diuji pula Om? Padahal tanpa diuji pun, kan Allah Subhanahu Wa Taala tahu segalanya. Mana hambanya yang baik, mana hambanya yang tak baik. Memang betul kulu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala sesuatu. Tanpa diuji pun Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu siapa di antara hamba yang patuh dan taat melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya, dan siapa pula yang ingkar. Jadi ngapa diuji pula lagi? Sebelum Allah menciptakan seorang hamba, maka Allah sudah tahu akan seperti apa jadinya hamba itu nanti kalau sudah diciptakan. Sebelum seseorang dilahirkan ke dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu apakah nanti apabila hamba tersebut dilahirkan ke dunia ini, dia menjadi seorang hamba yang taat dan patuh kepada Allah, ataukah dia menjadi seorang ingkar dan kafir. Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu apakah seorang itu nanti akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Tetapi hamba Allah yang sudah diketahui nasibnya sebelum dilahirkan ke dunia itu tidak langsung dimasukkan ke surga ataupun ke neraka. Tetap juga dilahirkan dulu ke dunia ini supaya orang itu menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Kemudian Allah menyediakan imbalan bagi perbuatan hambanya tersebut. Yang beriman dan beramal soleh kelak dimasukkan ke surga, dan yang ingkar maka dimasukkan ke neraka. Aduh, seramnya Wak Om. Seram kenapa pula? Coba aja korang fikir, kan Allah udah tahu kalau kita mati kemana, masuk ke surga apa ke neraka. Tapi kita belum tahu kalau belum mati. Jadi aku takut sangat lah masuk neraka tu. Jadilah hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan juga berdoa supaya selamat
dunia ini dan akhirat kelak. Kita bisa masuk surga dan terhindar dari siksa neraka. Kita mesti berusaha melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha menjauhkan semua larangannya. Kalau kita mampu melaksanakan semua itu, maka insya Allah di akhirat kelak kita masuk surga. Ya Om, kita memang mesti berusaha sekuat tenaga melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya.